balik lagi sama kita di pojok Bidara. Nah, jadi kenapa sih pertama kali kan ngeliat muka aku? Nah, jadi nama aku Santi. Aku biasanya ngisi di platform Spotify. Nah, kali ini aku berkegiatan di platform YouTube. Nah, tentu aja dong aku nggak sendiri di sini. Aku sama temanku nih. Halo, Pak. Kalian pernah dengar suara aku nggak sih? Nah, kalau kalian pernah buka Spotify pojok bicara, kalian pasti pernah dengar suara. Tapi kalau yang nggak pernah dengar, aku kenalin dulu ya. Kenalin, aku Dita. Kamu tahu nggak sih sekarang kita mau ngomongin tentang apa? Kamu dilihat dari tamu yang tim post-part undangan ini kayak spesial banget gak sih? Pasti dong. Jadi aku sama Dita itu ingin membawakan konten yang sangat spesial. Dan kalian di rumah jangan lupa ya membuat cemilan supaya nontonnya makin seru. Oke, sebelum kita mulai videonya, kalian jangan lupa like video ini, komen, share, dan pojok bicara. Guys, nah kali ini kita kedatangan kakak-kakak yang cantik-cantik nih. Untuk kakak-kakaknya bisa kenalan nggak? Bisa. Jadi nama aku Mang Tri. Kenalin nama aku Suci. Waduh, nggak dari mukanya doang cantik ya, soalnya dia cantik banget nih. Jadi kakak-kakak, aku mau tanya nih, gimana sih perasaan kakak setelah lulus dari Wisma? Senang sama sedih pastinya. Pasti senang, ada sedihnya juga. Kalau belum tahu senangnya itu gimana, sedihnya gimana? Kalau senangnya, karena kan udah lulus ya, jadi kita punya waktu libur yang panjang. Tapi kalau sedihnya mungkin udah nggak bisa ketemu sama teman-teman lagi, udah nggak bisa dapat bekal ya. Paling penting ya. Bekal ya, udah nggak ada bekal. Kalau aku sama sih kayak itu. Kalau misalkan senangnya juga sama. Apalagi kita, aku udah ke jenjang yang lebih lagi kan dari SMA. Realita ya udah siap. Oh ya guys, ngomong-ngomong aku ada informasi loh. Jadi Kak Suci sama Kak Mantri ini juga pernah masuk ekstra podcast Wisma. Nah Kak Mantri juga pernah mengisi platform Spotify. Bener nggak itu? Benar. Sekarang kakak yang cantik ini udah dapat kuliah belum? Kalau boleh tahu, kuliahnya di mana nih? Kebetulan aku Raya udah dapat. Aku kuliah di Unisa, Universitas Pendidikan Ganesha. Pinter nih kakak. Aku ngambil jurusan PGSD. Jalur apa kak? Jalur SNBP. Nah kalau Kak Mantri gimana nih? Aku juga udah dapet di salah satu universitas swasta di Jakarta. Itu namanya Universitas FH Unggul. Merantau berarti nanti. Nah untuk Kak Suci deh, Kak Suci kan lulus SNBP. Nah gimana tuh perasaan kakak waktu ngelihat tanda biru tuh? Apakah nangis, teriak, atau lompat-lompat mungkin? Kaget ya pertama ya. Gue seneng banget karena bisa terima di jurusan yang kamu. Kalau sedih pasti mungkin, tapi sedihnya tuh sedih bahagia gitu. Terharu. Iya, terharu. Karena bisa gitu. Aku nanya nih buat Kak Mantri. Nah Kak Mantri kan keterima di swasta Jakarta nih. Nah Kak ada nggak sih coba-coba gitu di PTNRI? Jadi sebelum itu aku udah keterima di swasta itu dari Oktober 2023. Terus setelah aku dapat siswa eligible, aku nggak pengen ngebuang kesempatan itu. Jadi aku tetap daftar PTN di salah satu universitas negeri di Bali yang paling terkenal itu Udayana. Aku udah lewatin jalur SNBP dan itu masih merah, gagal. Terus aku juga udah nyoba UTBK dan masih nunggu pengumuman SSC. Tapi yang di Jakarta tuh udah paling fix. Udah siap. Sisanya tinggal dulu. Iya, kalau misalkan aku dapet di negeri, aku bakal ngambil negerinya. Berarti dibuang yang di Jakarta tuh. Oke, untuk Kak Suci nih, boleh nanya nggak sih? Kan kakak lulus SNBP nih, ada nggak sedikit tips dan triknya gitu buat lulus? Tips dan trik lolos Iya. SNBP. Iya.
sebelumnya boleh minta minum nggak sih? Kosong iya. Pesan aja kak, pesan aja. Boleh makan juga boleh. Aku air putih dong. Air putih aja ya. Semua air putih. Iya. Semua air putih. Air putih nggak ada yang warna. Enggak. Makan nggak? Cemilan? Thank you. Thank you. Terima kasih. Ini minumnya maaf ya sebelumnya kosong. Silakan minum dulu. Satu minum coba deh. Ini kita minum. Kita minum dulu. Nah, lumayan segelah ya. Oke, sudah relaxing. Oke, lanjut Kak Suci. Oke, jadi untuk ini ya tips and trick. Sebenarnya ada tips and trick yang kayak gimana banget ya. Soalnya kan kalau SNBP itu sendiri dia kan menggunakan jalur prestasi, jalur nilai nih. Jadi mungkin buat adik-adik, jadi buat nilainya dari semester 1 sampai semester 5 itu diusahakan untuk ditingkatin lagi. Biar nilainya tuh gak turun, kan sayang kalau sampai nilai turun. Dia kalau nggak bisa ningkatin, ya setidaknya mempertahankan nilai sebelumnya. Biar kesempatan masuknya itu lebih besar. Sama mungkin kalau ada lomba-lomba di luar sekolah itu bisa diikutin buat nyoba-nyoba, kan siapa tahu lumayan dapat sertifikatnya, bisa dipakai buat nambah poin juga. Kesempatannya lebih banyak gitu. Iya, kesempatan lebih besar. Ini mau nanya sama Kak Maki. Aku kepo nih soalnya. Ya, Kak kan udah fix banget nih diterima di swasta kanan tuh. Nah, Kak sebetulnya tuh ambil jurusan apa sih? Kalau boleh tahu juga di PTN negeri Kak tuh di UTBK itu ambil jurusan apa? jadi aku PTN sama PTN-nya ngambil jurusan yang sama, itu fisioterapi. Karena aku kan anak MIPA, jadi aku nggak pengen minjer untuk jadi yang kesehatan itu. Terus juga aku lihat banyak peluang pekerjaan setelah lulus. Berarti Kak minat ya? Ya, kebetulan juga aku suka mata pelajaran biologi. Pasarnya berarti kayak biologi-biologi gitu ya? Nah untuk Kak Suci nih, kan tadi Kak Mangkri udah jelasin tuh alasannya milih jurusan fisioterapi. Nah untuk Kak Suci apa nih alasannya milih PGSD? Alasan milih PGSD sebenarnya nggak ada alasan yang gimana banget. Cuman memang suka ketemu sama anak kecil, terus ngajarin mereka banyak hal. Alasan itu sih bikin ngambil PGSD gitu. Keren banget ya. Berarti itu sesuai minat berarti ya? Sesuai banget sama minat aku. Jadi ya aku juga mau nyari jurusan yang nantinya aku ambil jurusan itu tuh nggak beban buat aku. Oh, biar biar beban. Iya, kayak enak di jalan ya. Kalau beban kan kesian anaknya. Aku juga mau nanya nih sama Kak Suci berdua nih. Apa sih suka duka Kak berdua nih selama meraih kuliah yang diimpikan gitu? Kebetulan ya, kalau aku dukanya karena dari awal aku udah pengen nge-push PTS, jadi aku butuh nilai rata-rata PTS itu kan. Jadi suka dukanya aku tuh dari pas awal SMA. Aku dukanya tuh les terlalu jauh guys. Karena kan aku nggak dapet lulus pas SMA. Jadi aku lesnya tuh di Denpasar, di dekat Fort. Wah, tapi lu kalau di mana nih? Itu ibu tuh. Wah, sumpah itu berapa kilo ya? Capek di perjalanan ya? Jadi aku tuh kadang tuh sering nangis di jalan kok macet. Oh iya, lagi paling macet banget. Ya, pulang sekolah, les, habis itu kadang kerja kelompok gitu kan. Aduh, bener-bener kayak burnout banget rasanya gitu. Kayak pengen tidur. Terus kalau aku sih otomatis kalau misalkan udah belajar, nilai lebih bagus. Nah, kalau Kak Hampir sama ya, kayak jadi duka aku itu sih buat ngejar nilai ya, mati-matian ngejar nilai banget. Aku juga ikut bimbel kebetulan. jauh gak nih bimbelnya? Oh enggak, belum deket ya, jauh gitu. Karena nggak nyari grup private, aku nyari instansi bimbel gitu. Ngejar nilai juga, ya sempet sakit sih. Itu dukanya ya yang paling gitu.
Tapi kalau sukanya, karena sekarang kebetulan stukarya udah keterima ya, jadi aku seneng banget kayak usaha aku tuh nggak nyari hasil. Keren sih itu. Usahanya nggak main-main buat dapat hasil. Iya. Jadi guys serius deh, mereka udah cantik, habis itu keren banget tuh. Nah, karena udah keren-keren nih pasti tujuannya keren juga nggak sih? Oke, coba spill dong tujuan kedepannya itu mau kayak gimana? Tujuan kedepannya. Iya. Mungkin tujuan kedepannya karena udah makin dewasa juga ya. Tujuan hidupku kedepannya biar aku bisa buat nata hidupku lebih baik daripada yang sekarang. Gitu. Aku bisa juga lebih mandiri lagi daripada yang sekarang. Kan sekarang masih berapa lama nih. Iya. Terus biar ingin sukses sih. Kan? Iya bener sih. Nanti gimana? Sama satunya sukses ya tulis, terus juga belajar lebih mandiri lagi karena kan bakal rantau dapat orang, hidup sendiri, terus pintar ngatur uang kayak gimana. Paling penting itu. Terus juga aku pengen memperbanyak koneksi biar aku tahu caranya bergaul tuh kayak gimana. Terus juga otomatis pengen jadi pribadi yang lebih baik. Nah itu kan tujuannya tadi guys sukses skill. Nah semoga nanti dengan berjalannya waktu nanti dapat wujud. Nah aku nanya juga deh kayak tadi kan udah tuh hal yang kangen. Nah sekarang aku paling nanya juga hal yang paling dikangenin dari Bisma itu apa sih kak sebenarnya? Apa sebenarnya paling dikangenin nanti misalnya kak kuliah jauh kan apalagi kak Mangfri nih kuliah di Jakarta. Nanti apa sih yang paling banget dikangenin di Bisma gitu loh? Aku paling kangen tuh suasana kelas kalau lagi jam kos atau misalkan lagi rebutan soal matematika. Oh, debutan soal ya? Iya. Anak MIPA emang lain ya. Itu bener-bener kayak kita tuh semua angkat tangan gitu, terus biasanya cowok-cowok juga ikut kan. Paling kangen banget, terus apalagi kalau misalkan pas jam kos itu ada aja kelakuannya kayak bikin konten TikTok kan sering banget tuh sekarang. Lagi hype juga kangenin keliling sekolah gitu kan kalau kita lagi jam kos. Lagi balas sumpah aku kangen banget masih sama orangnya. Kak Suci gimana? Soalnya sih kangen suasana kelas yang rame gitu kan. Sekarang kalau kita udah kuliah kan memang beda ya. Karena udah lebih ke individu sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan kita masuk bareng, kita lulus juga bareng gitu. Lagi kuliah harus kayak gitu. Jadi itu sih yang paling dikangenin sama guru-guru kita cinta. Yang paling dikangenin siapa nih? Kangen sama Mami. Oh mami, oke. Nah tadi kan udah tuh dijelasin apa yang paling dikangenin. Nah sekarang ada nggak kisah yang paling berkesan di Bisma? Yang pernah kakak alami gitu, yang berkesan gitu. Kesannya Kesan menyenangkan atau tidak? Dua-duanya boleh kok, dua-duanya juga. Spill the tea boleh. kesan itu nggak sukanya tuh sering ke Sejarah ya. Aku udah ribet terus ke Sejarah guys. Jadi pas pertama tiba-tiba di kelas ada Sida. Ya karena rok tuh pas tuh nggak beda-beda banget. Terus pas besoknya kan upacara tuh. Nah pas ketemu aku emang pede sih. Terus kena lagi. Gitu. Jadi aku harus lapor 2 rok. Dan terus kalau misalnya kesannya yang paling menyenangkan sih bisa ikut lomba di saya, PDB, terus apa lagi? Banyak lah pokoknya. Iya yang kayak halu sama ya, itu seru sih, seru banget. Lagi pas sama teman-teman kan. Kalau Kak Suci? Kalau aku pribadi tuh suka waktu sekolah kita sebelum ulang tahun tuh biasanya kan ada lomba. Oh iya. Ada snap. Iya. Itu yang paling berkesan. Itu banyak banget suka dukanya. Dari kita pulang sekolah nyari bahan buat stand, habis itu nyiapin barang-barang besoknya stand. Habis itu besoknya harus bangun pagi-pagi buta buat bawa itu ke sekolah. Karena kan stand kita buka pagi kan. Gitu.
Itu sih yang paling. Abis itu selesai stand kita harus ngerapiin, bersihin lagi, habis itu beli bahan lagi. Karena kan standnya bisa 3 hari kan. Nah, itu udah ada hujanan di jalan, kan panas. Itu tuh ngeselin tapi sekaligus seneng gitu. Karena udah keluar ya. Itu sih. Aku juga mau nanya nih sama kakak Pun. Nah, kamu kan udah main di Lila. Apa sih harapan kakak untuk kedepannya gimana gitu? Siapa sih? Harapan apa gitu? Harapan buat berarti kalau kedepannya kuliah bakalan mau kayak gimana? Aku harap sih aku bakal punya teman di sana, otomatis terus dia gak bakal ngecewain orang tua, harapannya bisa banget orang tua, terus apa ya, intinya aku pengen sukses, belajar lebih baik ya, kayak gitu deh. Nah kan kakak Suci Bersama ya, semoga di kampus bisa punya teman. Karena kita perlu teman ya. Semoga bisa punya teman. Habis itu bisa ngejalanin hari-hari kampus dengan baik tanpa halangan apapun ya, sampai nanti nyusun skripsi. itu paling berat ya. Sampai nanti nyusun skripsi, lulus, kerja, semoga dilancarkan. Itu sih ya. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada Pod Squad semua atau teman-teman kakak yang ada di kelas juga dulu? Oke. Ya, untuk siapa nih? Bebas Pod Squad yang Bebas di ya? rumah, teman-teman boleh. Mungkin untuk podcast yang di rumah nih, harapan aku semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, bisa menjadi orang yang sukses ya pastinya. Terus buat teman-teman aku juga yang nonton mungkin ya nonton ini, tolong jangan lupain aku. Terus ingat aku juga. Terus mungkin kalau ketemu di jalan, kalau kalian tolong disapa ya. Jangan Kita dihiraukan. kelas soalnya, oke? Itu ya sih. jadi pesan aku buat masyarakat di rumah, lagi yang masih SMA, harus memperbanyak kenang-kenangan buat teman-teman kalian, karena itu gak bakal bisa diulang lagi. Terus pas gitu momen-momen kalian tuh lagi di kelas kayak gimana biar bisa dilihat di arsip-arsip, itu kangenin banget sih. Terus juga jangan lupa buat belajar biar bisa masuk PTN impian kalian. Terus pesan buat teman-teman aku, sama jangan lupain aku. Pokoknya kalian harus kabar-kabaran. Kita nggak boleh saling lupa ya guys. Gak boleh asing. Ya, walaupun jauh ya dari Iya. anak, tetap harus komunikasi. Kita sering kali lah. Sering baik. Bareng juga. Iya. Oke Pod Squad, kita sudah di akhir sesi nih ngobrol sama kakak cantik. Terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Mungkin walaupun sibuk gitu, tapi menyempatkan datang ke sini. Dan untuk Pod Squad semua, semoga bisa diambil ya sisi positifnya dari mereka berdua ini, yang semangatnya dan cantiknya juga nih. Cantik banget gitu. Oke Pod Squad di rumah, kalian jangan lupa support kami dengan cara follow TikTok, Instagram, dan Spotify kami @pojokberbicara, dan jangan lupa subscribe juga YouTube kami yaitu @pojokbicara. Oke, segitu dulu dari kami. Bye guys, have a nice day.